Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena konun perundang-undangan mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini, ya. Kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang istimewa ini, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kita akan membahas sedikit tentang statement ya, seorang ustadz yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas gitu ya, sebagai tambahan wawasan kita. Beliau, ustadz tersebut, berbicara tentang masalah Zakir Naik ya. Beliau mengatakan Zakir Naik itu bukan ahli agama, bukan ulama, tapi beliau adalah pembaca yang rajin ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan pemikiran Zakir Naik tidak ada satupun yang sesuai dengan manhaj. Manhaj ini maksudnya, nah di dalam beliau katanya pernah mempelajari bagaimana manhaj, metode atau cara dalam kajian tentang masalah perbedaan agama, perbedaan pemikiran, perbedaan mazhab. Nah, Zakir Naik termasuk ya, dianggap bahwa beliau itu tidak mengikuti manhaj, metode atau cara thariqah, sistem yang sudah ditetapkan ya. Kemudian Zakir Naik itu kata beliau berani membawa kitab, menyebutkan, membawa, maksudnya yang menceritakan, menjelaskan kitab Weda, Bible, dan ditafsirkan serampangan. Ini statement beliau. Ya. Saya tidak pernah menonton semuanya ya, karena ada yang bahasa Indonesia, ada yang diterjemah gitu ya. Diterjemah maksudnya apa ya? Beliau mengucapkannya tapi yang keluar adalah terjemahan bahasa Indonesia, dan banyak juga yang tidak, sehingga tidak terlalu banyak menonton video-video beliau. Terkadang beliau pakai bahasa Inggris tapi di bawahnya ada terjemahan teks. Itu agak susah kita baca, kadang-kadang terlalu cepat gitu ya.
Nah, cuma kalau ada kritikan-kritikan yang seperti ini, jadi sebaiknya supaya kita bisa mengkaji apa yang beliau kritik itu, sebaiknya disampaikan yang mana yang dikritik. Maksudnya kalau misalnya beliau mengatakan membawa weda, Bible terus dan ditafsirkan serampangan, yang mana dulu yang ditafsirkan serampangan itu? Sehingga orang di saat ingin untuk mengecek apa yang disampaikan itu bisa untuk menelitinya, itu dicek ya. Nah, kalau beliau misalnya mengatakan tadi itu beliau bukan ahli agama, ya nanti dulu. Ya mungkin kalau secara mendalam sampai dikatakan ulama besar mungkin enggak. Tapi kalau kita lihat dari penyampaian beliau, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa itu ada dia. Banyak maksudnya apa yang beliau sampaikan itu kita sendiri belum pernah belum pernah membacanya, belum pernah mendengarnya dari orang lain. Dan apa yang dia sampaikan itu sangat logis sekali itu. Sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara ceramah beliau. Nah, terus beliau mengatakan jika dibawa ke Sarawak, beliau kayaknya waktu itu pidato di Sarawak ya. Ini yang mengkritik ini. Jika dibawa ke Sarawak, ya, beliau mengatakan di sini di Sarawak itu adalah masyarakatnya majemuk, bahkan minoritas Muslim. Beliau mengatakan jangan dibawa, dia nanti bertengkar. Nah ini ya perlu dikaji ungkapan ini, ada deh ya. Apakah di saat Zakir Naik itu dibawa ke Sarawak atau di tempat minoritas itu akan menyebabkan terjadinya pertengkaran, kemudian perkelahian antara satu agama dan agama yang lain? Saya kira enggak, tergantung sistemnya itu. Kalau misalnya beliau diundang kemudian di tempat tertentu, ya, di tempat tertentu, kemudian nanti dipersilakan siapapun yang hadir boleh, baik yang muslim maupun yang non muslim, ingin untuk berdebat misalnya atau bertanya kepada beliau, dan itu diizinkan oleh pemerintah langsung resmi, ada izinnya, apakah itu dari kepolisian atau Polda atau apa, saya kira insya Allah tidak akan jadi masalah itu. Bisa-bisa aja. Kemudian ini ada statement lagi, ya, kita tidak membenci makhluk. Ini jangan sampai ada kesan di saat Brigadier Zakir Naik datang kemudian mengajarkan atau menjelaskan tentang ajaran Islam dan perbandingannya dengan ajaran non-Muslim membuat masyarakat menjadi benci. Saya kira enggak. Kita udah tahu perbedaan kita dengan mereka itu, tapi bukan permasalahan benci dan tidaknya, enggak. Ya. Kemudian beliau menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadisnya. Kasih sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan dikasih sayangi oleh malaikat yang ada di langit. Nah, sekali lagi ya, Dedi, setahu saya Zakir Naik itu penyampaiannya itu adalah ilmiah sekali. Beliau menyampaikan ajaran Islam ini, ajaran non muslim ini. Nah, di saat membantah itu bantahannya adalah ilmiah. Dan saya kira ya tidak bertentangan dengan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tidak bertentangan, apa yang disampaikan oleh Zakir Naik itu tidak bertentangan dengan hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena Zakir Naik itu tidak mengajarkan kebencian kepada orang. Ini mau mengajarkan kebenaran. Urusan orang menerima kebenaran atau tidak itu bukan urusan Zakir Naik. Bukan urusan orang kita. Saya kira tidak bisa ini untuk menjadi alasan atau mengeluarkan hadis ini dengan Zakir Naik yang datang akan menimbulkan kebencian dan tidak ada kasih sayang di antara mereka. Tidak. Perlu diingat, cara kita untuk kasih sayang kepada orang bukan tidak dakwah, tidak. Di saat orang misalnya salah, kemudian kita menegur mereka, memberitahu mereka, kemudian ke dakwah dan mereka, apakah itu salah? Atau menjelaskan sebuah kebenaran kepada mereka dan menjelaskan kesalahannya dan ini yang benar, apakah itu bukan bentuk daripada kasih sayang? Justru cara kita kasih sayang kepada orang itu adalah yaitu dengan cara memperbaiki, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, atau menjelaskan kebenaran kepada mereka sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Cara
cara saya yang paling benar itu adalah sebenarnya adalah kita punya keinginan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadinya bukan berarti di saat kita dakwah mengkritik orang itu menunjukkan kita benci, tidak. Saya misalnya menyampaikan ini atau mengkritik statement daripada beliau ini, apakah saya menunjukkan benci? Tidak. Saya mengkritik ucapan beliau ini adalah karena berdasarkan supaya kita sama-sama di dalam menyampaikan sesuatu itu justru jangan sampai menimbulkan perpecahan. Saya khawatir orang-orang yang simpatik atau orang-orang yang ngepen kepada Zakir Naik mendengar ucapan itu ini bisa jadi bermasalah, artinya tidak senang itu. Karena di saat kita mengeluarkan irhamu man fil ardi yarahmakum min fis sama, dikaitkan dengan penyampaian Zakir Naik, seolah-olah kita menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Zakir Naik itu adalah menimbulkan kebencian atau menghasut, seolah-olah gitu ya. Zakir Naik itu memberikan ceramah yang membuat nanti orang menjadi benci kepada non-muslim. Tidak, menyampaikan sebuah kebenaran kepada umat Islam, ini yang benar, ini yang salah, bukan berarti nanti supaya mereka itu benci kepada yang tidak semazhab, yang tidak sekeyakinan sama mereka. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad